Bentrokan Desa Tabang dan Desa Bungko di Kecamatan Kota Mobagu Utara, Kota Mobagu, Sulawesi Utara terjadi Rabu malam. Kedua warga saling serang dengan melempar batu di lokasi perbatasan dua desa. Kepolisian Polresta Bolang Mogondo langsung turun ke lokasi untuk menenangkan dua warga desa yang bertikai. Ratusan personil aparat kepolisian dikerahkan agar pertikaian dua desa tidak meluas. Bentrokan dipicu akibat aksi pemukulan yang dilakukan kelompok pemuda Desa Bungko terhadap salah seorang pemuda warga Desa Tabang yang di Sudan Tuli. Dari Kota Mobagu, Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Pemirsa, kami menyapa Anda tidak dari tempat sebagaimana biasanya kami menyapa Anda pagi hari di Apa Kabar Indonesia. Saya, Arif Adil, berada pagi ini di kawasan pusat Jakarta, tidak jauh dengan lokasi saya saat ini adalah Istana Negara, begitu. Saya ada di Monas, pemirsa. Dan kalau Anda melihat rekan saya, Winnie Carita, saya terpisah dengan Winnie. Tapi kalau boleh, Winnie memperkenalkan juga dong, Win. Anda di mana pada pagi hari ini, Win? Ya, Arif Adil, kalau Anda saat pagi ini berada di dekat Istana Merdeka ataupun di pusat ibu kota, saya saat ini berada di Jawa Tengah, tepatnya di Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah. Karena memang sudah ada tanda-tanda begitu eksekusi akan dilakukan. Kemarin ketiga terpidana mati, Duo Balinan, Menjunan Sukumaran dan juga Andrew Chan serta Rahim dari LP Madiun sudah tiba di Nusa Kambangan. Pemirsa, kami akan memantau terus perkembangan terhadap eksekusi terpidana mati ini langsung dari Dermaga Wijayapura. Juga nanti ada perbincangan bersama dengan narasumber tentunya langsung dari Dermaga Wijayapura Cilacap ini. Kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Pagi untuk edisi Kamis ini. Ya, tentunya Winnie akan juga berdialog ya dengan narasumber di tempat Winnie berada di dermaga di kawasan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Saya pun juga di sini memiliki topik utama, tapi sebelum kita mengarah ke topik utama kita pagi hari ini, Winnie, kita hadirkan beberapa kabar-kabar pilihan yang sudah kita persiapkan untuk pemirsa. Salah satunya saya ingin mengajak Winnie dan juga pemirsa ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ini ada informasi terkait dengan ratusan warga di Jalan Gunung Nona di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok pemirsa dengan salah satu ormas massa. Kedua kubu saling serang menggunakan batu, anak panah dan juga tombak. Bentrokan antara warga Jalan Gunung Nona Lorang 56 dengan ormas FPI di Makassar ini terjadi Rabu malam hingga Kamis dini hari. Upaya aparat kepolisian dari Polres Tabes Makassar untuk menyudahi bentrokan tidak dihiraukan oleh dua kubu yang berseteru. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa, namun bentrokan masih berlanjut. Bentrokan baru berakhir setelah polisi mengepung lokasi bentrokan di Jalan Sungai Limboto yang juga menjadi markas organisasi massa tersebut. Ya, kita beralih lagi ke kabar lainnya. Ada perkembangan terbaru terkait dengan pesawat yang tergelincir, pemirsa. Ini di kawasan Jaya Wijaya, Papua ya. Pesawat kargo milik Deraya Air tergelincir di Bandara Wamena dan tidak ada korban dalam peristiwa yang terjadi ini. Berikut kabarnya. Pesawat yang mengangkut bahan makanan dari Bandara Sentani, Jayapura ini mengalami patah sayap kiri dan kerusakan parah pada bagian roda pesawat akibat tergelincir di landasan yang licin. Kejadian yang terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah Rabu kemarin tidak mengakibatkan korban jiwa. Sampai Rabu malam, badan pesawat masih berada di pinggir runway.
Pesawat yang mengangkut bahan makanan dari Bandara Sentani, Jayapura ini mengalami patah sayap kiri dan kerusakan parah pada bagian roda pesawat akibat tergelincir di landasan yang licin. Kejadian yang terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah Rabu kemarin tidak mengakibatkan korban jiwa. Sampai Rabu malam, badan pesawat masih berada di pinggir runway. Petugas belum bisa melakukan evakuasi karena buruknya cuaca. Tim TV One mengabarkan. Ya, cuaca. Faktor cuaca tentu menghambat sejumlah transportasi. Biasanya yang sangat-sangat terganggu adalah udara dan juga laut. Tapi tempat saya mengabarkan yakni di kawasan Monas, Jakarta Pusat, cuaca cerah luar biasa. Dan banyak sekali aktivitas warga masyarakat pada pagi hari ini yang menikmati udara segar begitu sebelum memulai aktivitas mereka berupa lari pagi dan juga jalan pagi beserta rekan, sahabat maupun juga dengan keluarga. Memang tidak seperti penampilan layaknya weekend ataupun juga hari libur begitu pada hari Sabtu Minggu, tapi sedikit apapun waktu tentu bermanfaat untuk menikmati udara segar pada pagi hari ini khususnya di Monas. Bagaimana dengan udara segar di Cilacap? Apakah sudah ada tanda-tanda angin segar, angin positif bahwa eksekusi juga akan dilakukan, Winnie? Ini yang belum kami dapatkan informasinya, Rivi. Tapi kalau tanda-tanda akan diselenggarakan eksekusi memang sudah terlihat ya. Dari kemarin ketika ketiga narapidana ataupun terpidana mati ini sudah tiba di Nusa Kambangan. Tetapi untuk kapan jelasnya eksekusi memang kita tidak mengetahui. Biasanya kalau kita melihat dari apa yang terjadi pada eksekusi tahap pertama kemarin, Kejaksaan Agung akan menggelar konferensi pers yang disampaikan oleh Jaksa Agung waktu itu HM Prasetyo kapan akan diselenggarakan eksekusi mati. Apakah di tahap kedua seperti ini sama halnya prosedurnya seperti tahap ke-1, Jaksa Agung akan menggelar konferensi pers dan tidak lama dari Jaksa Agung menggelar konferensi pers, eksekusi akan segera dilakukan. Di Dermaga Wijayapura pagi hari ini pemirsa, kalau kemarin kita sudah memperlihatkan visual ketika terpidana ini datang di dermaga tersebut dan hari ini sudah steril. Untuk wartawan hanya dibatasi, kalau Anda bisa melihat di belakang saya pemirsa, di pagar tersebut karena sudah ada peringatan ataupun tulisan di sana yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kami tadi melihat aktivitas begitu yang ada di Dermaga Wijayapura ini ketika anak-anak bersekolah menyeberang dari Nusa Kambangan menuju ke Wijayapura ini adalah aktivitas sehari-hari ketika memang anak-anak ini bersekolah di Cilacap, sementara kedua orang tuanya memang bekerja sebagai pegawai lapas di LP Nusa Kambangan. Tapi nanti kami akan membahas itu lebih dalam pemirsa, tapi kami sampaikan terlebih dahulu kabar-kabar yang memang update. Ini adalah kabar ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hadir dalam rapat Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan kisruh APBD DKI Jakarta. Mendagri Cahyokumolo di sini mengatakan bahwa masalah antara Ahok dan DPRD sebaiknya tidak mengganggu jalannya APBD. Dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri, pihak Kemendagri memaparkan hasil supervisi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak pernah menyalahgunakan anggaran tersebut. Pak Presiden, Pak Mendagri itu tetap harus mempertahankan e-budgeting supaya bisa menghemat uang negara. Itu dasarnya. Soal nanti perselisihan dengan DPRD, setelah pembahasan di sini, besok akan membahas dengan DPRD. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan mempersilakan Ahok dan DPRD melakukan pelaporan hukum asal tidak menyandra anggaran karena menyangkut prioritas anggaran di DKI Jakarta untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan terkait masalah pokok masyarakat. Intinya harus menyelamatkan anggaran DKI tepat waktu. Anggaran DKI jangan tersandra adanya proses politik
yang dilakukan oleh teman-teman DPRD maupun proses hukum yang dilakukan oleh Pak Gubernur ke KPK. Sebelumnya, Ahok dan DPRD DKI saling melaporkan ke KPK dan polisi tentang dugaan penyelewengan APBD. Anggaran yang dipermasalahkan adalah proyek pengadaan alat penyimpanan daya listrik atau UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Saat ini, laporan kedua belah pihak masih diselidiki oleh KPK dan Polri. Kedua lembaga hukum tersebut juga melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP DKI Jakarta untuk mengaudit anggaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo kemarin menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, setelah itu Mendagri bertemu dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Pertemuan tersebut adalah upaya untuk memediasi sekaligus melakukan pemaparan hasil supervisi APBD 2015. Pertemuan dengan anggota DPRD DKI Jakarta ini berlangsung tanpa kehadiran Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Dari anggota DPRD DKI Jakarta dihadiri Wakil Ketua DPRD M. Taufik serta Abraham Lunggana, sedangkan dari Kemendagri dihadiri Dirjen Keuangan Daerah Reido Nizar Munik serta Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung. Panggilan Kementerian Dalam Negeri kepada anggota DPRD DKI Jakarta ini merupakan mediasi terkait pelaporan Ahok ke KPK mengenai adanya dugaan dana siluman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun 2015. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, menjelaskan bahwa munculnya anggaran 12,1 triliun dalam APBD merupakan hasil pembahasan antara DPRD Jakarta dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka menurut Lulung, anggaran 12,1 triliun itu tidak bisa dikatakan sebagai siluman. Dan berikut pernyataan dari Haji Lulung ataupun Haji Lunggana. Yang mesti diketahui oleh publik bahwa Gubernur dan DPRD membahas badan anggaran belanja sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 317 Ayat 1 Butir B. Gubernur dan DPRD membahas anggaran. Jadi kalau ada komunikasi pembahasan anggaran muncul 12,1 ya, itu bukan dana siluman. Itu dana hasil pembahasan yang Pak Ahok tidak bisa input karena Pak Ahok sudah bikin program dari bulan 3. Curang nggak? Curang dong. Apa arti pembahasan selama ini? Dia tidak bisa input karena satu, dia sudah mengunci e-budgeting itu sebelum KUA PPAS, KUA PPA ditandatangani. Ini informasi terakhir yang didapat oleh kita. Kemendagri ngajak kompromi, kalau besok jadi untuk bertiga duduk, mau untuk selesai semuanya. Tapi yang hasil pembahasan kami mau, yang milik rakyat. Kita kan rakyat. Uang itu uang rakyat yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Jangan disembunyikan uang rakyat. Ya enggak, jangan bikin pencitraan, jangan menjustifikasi kami sebagai orang korupsi. Ya, baik, Rifi, ada kabar yang memang beredar dari teman-teman wartawan tentunya di Dermaga Wijayapura Cilacap ini bahwa memang ke-9 terpidana mati ini kan sudah berada di dalam Nusa Kambangan. Ada satu nama warga negara Filipina yang saat ini berada di LP Yogyakarta, yaitu Mary Jane, yang memang masih menunggu hasil keputusan PK. Dan ada kabar yang cukup mengejutkan ketika duo Bali 9 yaitu Muyan Sukurmaran dan juga Andrew Chan juga ada rencana untuk mengajukan PK ataupun peninjauan kembali. Akankah, pertanyaannya sekali lagi, eksekusi ini akan dilakukan dalam waktu dekat? Kita semua tidak tahu, kita hanya di sini menunggu dan terus memberitakan kepada masyarakat tentunya mengenai perkembangan yang ada di Dermaga Wijayapura. Nanti selengkapnya Rivi akan saya eksplor bagaimana keberadaan di Dermaga Wijayapura yang memang tidak jauh tentunya dengan Nusa Kambangan, dan juga nanti ada narasumber saya Anton Medan, mantan terpidana yang juga sekaligus pernah mendekam di Nusa Kambangan. Arif Fadil. Ya, ini lengkap sekali informasi yang akan Anda sampaikan sepertinya, dan pemirsa pun juga tentunya tidak sabar begitu untuk mendengarkan kisah Anton Medan, sosok yang
dianggap pernah mengetahui lah seluk-beluk Nusa Kambangan. Bahkan yang bersangkutan pun sendiri juga mengklaim atau mengatakan pernah berusaha kabur dan juga melintasi sejumlah hutan yang ada di sekitar Nusa Kambangan gitu. Menarik sekali untuk kita simak mungkin ya seluk-beluk dari Nusa Kambangan. Tapi sesaat lagi ditahan dulu informasinya Winnie. Izinkan kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi pemirsa. Mendengar kata Nusa Kambangan, mungkin Anda akan langsung terbayang akan sebuah lembaga pemasyarakatan super ketat yang dibangun untuk para penjahat kelas kakap. Meski berada di dalam wilayah Kabupaten Cilacap, Pulau Nusa Kambangan secara administratif berada dalam pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Tak sembarang orang boleh melancong ke pulau ini. Ada prosedur dan perizinan khusus yang harus dipenuhi. Berbicara soal penjara Nusa Kambangan, tak cuma satu. Sejarah mencatat ada 9 lembaga pemasyarakatan yang dibangun di pulau ini. Namun kini tinggal 7 yang beroperasi. Salah satunya adalah Lapas Permisan, lapas tertua di pulau ini yang dibangun pada tahun 1908. Dahulu, tahanan politik mendekam di lapas tertua ini. Selanjutnya ada Lapas Batu. Lapas ini dibangun pada tahun 1925. Trio terpidana bom Bali, Imam Samudra CS, pernah ditahan di sini sebelum menjalani eksekusi mati. Lapas Besi dan Lapas Kembang Kuning juga masih beroperasi. Lapas Pasir Putih yang mulai beroperasi di tahun 2007 menjadi lapas dengan pengawasan paling ketat. Adalah tahanan kelas kakap yang divonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang biasanya dikirim ke lapas ini. Sedangkan lapas dengan tingkat pengawasan minim adalah lapas terbuka. Lapas ini ditujukan untuk para tahanan tindak pidana ringan atau mereka yang sedang menjalani proses asimilasi menjelang bebas. Satu lapas lagi yang juga baru dibangun pada tahun 2008 adalah Lapas Khusus Narkotika. Seperti namanya, lapas ini memang khusus untuk narapidana kasus narkotika. Semprot secara merata agar kuman mati. Kispray. Ya, kembali lagi bersama saya Winnie Carita, pemirsa, masih dari Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah, yang memang salah satu dermaga yang menghubungkan dengan Dermaga Sodong yang ada di kawasan Cilacap ataupun di kawasan Nusa Kambangan, Jawa Tengah ini. Kalau kemarin kita sudah mengetahui terkait dengan perkembangan eksekusi mati ini, pemirsa, 3 terpidana mati sudah sampai di Nusa Kambangan, yaitu Miuran Sukumaran, kemudian Andrew Chan, dan juga Rajim dari LP Madiun, Jawa Timur. Mereka sudah tiba di Nusa Kambangan dan berarti pada hari ini tepatnya sudah ada sekitar 9 terpidana mati yang berada di LP Nusa Kambangan. Saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mengetahui situasi pagi ini tentunya di kawasan Dermaga Pura Cilacap ini. Teman-teman wartawan sudah selalu hadir di sini sejak pagi sampai malam hari yang terus mengabarkan bagaimana jalannya perkembangan terkait eksekusi. Nah, ini merupakan Dermaga Wijayapura, salah satunya ataupun satu-satunya dermaga yang menghubungkan antara Cilacap dan juga ke Dermaga Sodong di wilayah Cilacap. Kalau Anda bisa melihat dan kameramen saya bisa membantu untuk memperlihatkan bagaimana Nusa Kambangan, pemirsa, yang ada di belakang sana, pulau tersebut yang disebut dengan Pulau Nusa Kambangan. Dan untuk menyeberang sendiri dibutuhkan waktu sekitar 35 menit dengan menggunakan kapal Roro Pengayoman, ketika kita juga mengetahui kemarin para terpidana tersebut dibawa oleh kapal Roro Pengayoman. Dan seperti aktivitas di dermaga-dermaga lain, memang pada siang harinya, pagi harinya, pegawai-pegawai di wilayah LP Nusa Kambangan, tepatnya di Pulau Nusa Kambangan, juga beraktivitas seperti biasa.
Ini pun juga terjadi bagaimana para pegawai yang ada di Dermaga Wijayapura ini. Mereka beraktivitas seperti biasa, setiap harinya, setiap pagi. Dan untuk hari ini saja pemirsa, kita tidak boleh mengambil gambar. Tentunya teman-teman wartawan hanya bisa mengambil gambar dalam batas yang akan saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah pagar di Dermaga Wijayapura yang memang merupakan batasan ketika memang sudah dikatakan steril. Kita rekan-rekan media hanya bisa melaporkan dari batas pagar tersebut. Sementara untuk pihak keluarga terpidana masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu tentunya untuk bertemu bersama dengan keluarga mereka yang mendapatkan eksekusi mati. Mereka akan berangkat melalui dermaga tersebut dan menyeberang ke Nusa Kambangan. Sekali lagi membutuhkan waktu sekitar 35 menit. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan memang untuk kabar yang memang sekarang kita tahu mendekati eksekusi, aktivitas sendiri untuk penyeberangan juga dikhususkan untuk keluarga terpidana serta terpidana mati sendiri. Tidak boleh ada aktivitas lain, hanya mereka yang bisa menyeberang di kawasan Dermagapura menuju Dermaga Sodong, Cilacap, Jawa Tengah. Dan kalau berbicara mengenai apa sebenarnya yang ada di dalam Nusa Kambangan sendiri pemirsa, saya pun belum pernah ke sana. Kabarnya memang ada yang mengatakan di wilayah sana merupakan wilayah angker, begitu. Ini hanya kabar, begitu ya. Tapi saya tidak berani untuk menyimpulkan bahwa bagaimana sebenarnya kondisi di Nusa Kambangan tersebut. Ada 7 lembaga masyarakat yang memang ada di Nusa Kambangan, dan kabarnya juga di wilayah Pulau Nusa Kambangan ini merupakan salah satu wilayah untuk melindungi marga satwa dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, saya tadi eksplor hanya untuk berikan pandangan kepada Anda bagaimana Dermaga Wijayapura, termasuk laporan pandangan mata saya pada pagi hari ini. Untuk mengetahui sebenarnya ada apa di dalam Nusa Kambangan sendiri, saya akan mengajak narasumber saya, yaitu Bang Anton Medan, yang tentunya pernah berada di Nusa Kambangan ini dan menghuni salah satu LP di sana. Saya akan mengajak beliau untuk bercerita sebenarnya apa yang ada di dalam pemirsa. Hanya di Apa Kabar Indonesia. Saat lagi kami akan kembali. Perjalanan duo Bali 9, Andrew Chen dan Mioran Sukumaran untuk mendapatkan keringanan hukuman atas vonis mati mereka harus terhenti. Pemerintah Indonesia memutuskan Andrew Chen dan Mioran Sukumaran menjadi 2 dari 11 terpidana yang akan segera dieksekusi mati dalam beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, 2 warga negara Australia ini telah menempuh upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Namun, upaya keduanya kandas. Majelis Hakim menolak PK keduanya. Duo Bali 9 tiba di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan pesawat Wings Air yang dikawal 2 pesawat Sukhoi untuk kemudian menuju lapas Nusa Kambangan dengan menggunakan barakuda dan dengan pengawalan yang ketat. Tidak berselang lama, Rohaniawan tiba di lapas Nusa Kambangan dan segera bertemu dengan napi terpidana mati kasus Bali 9. Pemindahan duo napi terpidana mati jilid 2 ini segera mendapat reaksi pemerintah Australia. Dalam wawancara radio di studio AUBC di Canberra, Tony Abbott mengungkapkan betapa jutaan penduduk Australia muak dengan rencana eksekusi mati yang akan dilakukan terhadap 2 warga negaranya. Kami sejujurnya geram dengan rencana eksekusi tersebut. Saya rasa jutaan penduduk Australia juga muak saat membayangkan apa yang akan terjadi pada kedua pria tersebut yang telah melakukan kejahatan berat.
two men who have committed a terrible crime, an absolutely terrible crime. But the position Namun posisi Australia saat ini adalah kami membenci kejahatan narkoba, tapi juga membenci hukuman mati. Ya kami pikir tidak pantas dilakukan negara seperti Indonesia. Saya perhatikan ada banyak warga di Indonesia yang juga tidak menyetujui eksekusi mati ini. Sebelumnya, PBB juga sempat melayangkan keberatan atas rencana eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Namun kiranya, pemerintah sudah bulat untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan bangsa dengan sungguh-sungguh. Eksekusi mati kini tinggal menghitung hari. Tim TV One mengabarkan. Narasumber saya sudah datang pagi hari ini, pemirsa. Kalau pemirsa sudah pasti tahu lah, Bang Anton Medan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Jakarta ya Bang ya? Demi ya. Kami undang di sini untuk berbagi informasi kepada pemirsa. Resiko sebagai public figure ya gitu. Bang Anton, ini saya kan belum pernah ke dalam begitu ya. Saya tidak pernah menuju ke Nusa Kambangan, bahkan untuk peliputan sama sekali. Setidaknya pagi ini kami ingin memberikan informasi kepada pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa Nusa Kambangan ini merupakan kawasan yang angker, menyeramkan seperti itu. Apalagi memang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Anda pernah menghuni di sini ya Bang Anton ya? Tahun 1976 kasus pembunuhan dan pembakaran Komdak Metro Jaya. Oke. Tahun 83 juga saya di sini. Ya, Anda juga pernah mencoba kabur dari sini? Enggak. Soalnya sulit, kaburnya gini, sebelahnya kan Pulau Christmas itu Australia. Ya. Kita nggak mungkin lolos ke sana. Kalau misalnya kita ke kanan, itu area Pangandaraan. Kalau nyebrang ke sini, masyarakatnya nggak bisa kita lolos. Dan saya nggak pernah lihat. Kalau masalah tembok dengan ketebalan 30 cm, baja, itu seperti apa Bang? Enggak lah, nggak seseram itulah, enggak. Jadi ceritanya gini. Ini kan penjara peninggalan Belanda. Betul. Ada 9. Waktu saya berada di sini hanya 4. Permisan, Kembang Kuning, Batu, Besi. Itu waktu tahun 76? 76 sampai 95. Oke, 4 itu ya lembaga masyarakat ya. Kesininya tambah lagi Pasir Putih, narkotika, dan lapas terbuka. Tapi dulu lebih enak dari sekarang. Kenapa Bang? Kalau sekarang ya Anda cerita temboknya segala macam. Ya. Kalau dulu tuh sistem pemasyarakatannya itu berjalan dan enaknya kalau hukuman besar, hukuman gede, enakan di sini. Anak nggak dibusuk, enakan di sini. Bisa pacaran lagi. Aduh, ini beneran serius Bang? Ya Allah, masa saya kok ngomong bohong? Soalnya petugas LP semuanya tinggal di sana. Iya betul. Anak-anaknya bisa pacaran kita. Tapi sekarang fasilitas pendidikan banyaklah kekurangan sehingga minat petugas LP anaknya di Nusa Kambangan ada di Cilacap. Baik, Bang Anton, kita boleh sambil jalan ya ke dermaga tersebut. Ini kan bagi kami para wartawan batasannya cuma sampai sini Bang. Kalau misalkan yang berkepentingan memang boleh sampai ke dalam. Apakah memang kondisinya pada waktu Abang dulu pernah menghuni lapas tersebut sama seperti ini Bang Anton? Untuk wilayah dermaga ini? Maksudnya? Dermaga Wijayapura ini akan waktu dulu ketika Anda masuk memang seperti ini? Enggak lah. Enggak begini. Sekarang udah ada renovasi. Sekarang mungkin karena ada yang mau dieksekusi. Iya. Ini perlu steril. Kalau menurut saya. Dan juga kalau berbicara mengenai lapas-lapas tersebut Bang Anton, yang pernah Anda tahu, bagaimana suasana di lapas itu Bang Anton? Kayaknya kalau hukuman gede enak di sini. Hukuman besar ya. Iya. Kalau lapas lainnya biasa, yang sebenarnya paling sadis itu dulu LP Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon itu hukuman di bawah 10 tahun. Kalau di sini atas 10 tahun. Cirebon itu kan nggak, karena hukumannya besar, operan daerah. Siapa yang mau besuk? Kalau di sini nggak besuk pun hidup. Pertama, anak-anak di dalam bisa ini gosok batu. Ya. Ini saya mau beli nanti. Selesai acara ini saya mau silaturahmi dengan anak-anak di dalam.
Kebersamaan seperti apa sih Bang Anton ketika menjadi terpidana dan juga di dalam itu bersama dengan terpidana-terpidana lain, kebersamaan antar sesama narapidana ini seperti apa? Iya, hidupnya seperti sebuah desa aja, nggak ada masalah. Kayak seperti misalnya sekarang mau dieksekusi. Apakah napi lain terpengaruh? Enggak. Enggak ada rasa kegelisahan. Masing-masing itu sebuah resiko. Iya. Nggak ada. Semua akur baik di dalam. Kalau berbicara mengenai ini, saya tidak tahu ya, Bang Anton mengerti atau tidak, atau pernah tahu atau tidak mengenai wilayah ataupun tempat eksekusi untuk para terpidana ini sendiri. Ada yang mengatakan di Lembah Nirbaya seperti itu. Saya nggak tahu namanya. Gambaran saya itu adalah di ujung di pinggir laut. Itu bagaimana sih? Bisa ceritakan nggak Bang Anton suasana di sana? Menyeramkankah? Terus ini kan menjadi masyarakat itu kan saya heran ya, masyarakat melihat Nusa Kambangan kok kayaknya serem banget ya, lebih serem dari Akadrat lagi. Sebenarnya enggak, di dalam tuh antara petugas dengan narapidana cukup kooperatif, cukup baik. Cuman sekarang nggak seenak dulu. Sekarang petugas LP kan udah jauh dari sini. Nggak di dalam Nusa Kambangan karena fasilitasnya segala macam sulit. Akhirnya tinggal di Cilacap supaya sekolah nggak repot. Coba kayak begini, mereka mau nyebrang ongkos berapa. Jadi intinya situasi di dalam tuh sangat baik sekali. Berarti yang menyeramkan, angker itu tidak terbukti sama sekali ya Bang Anton ya? Ya kalau nggak acara ini mau eksekusi, saya akan ajak Anda ke dalam. Berhubung sekarang ada eksekusi, hanya Bang Anton saja yang bisa masuk ke dalam. Saya kan bekas warga binaan. Iya. Iya kan? Apalagi ini hari saya udah baik, saya udah tobat. Kan nggak mungkin, mereka bersyukur. Ini warga binaan. Iya kan? Saya ceramah di dalam. Responnya juga cukup positif ya Bang Anton ketika sangat bersama positif. dengan teman-teman terpidana. Sangat positif. Mereka mengharapkan kedatangan saya. Seluruh Indonesia. Baik, tadi saya sudah menanyakan bagaimana situasi LP, kemudian bagaimana suatu tempat yang dikatanya sebagai tempat eksekusi dekat laut seperti itu ya Bang Anton. Nah, saya ingin bertanya bagaimanakah sebenarnya lapas isolasi yang kemudian memang menjadi tempat beberapa hari sebelum terpidana mati ini dilakukan eksekusi. Tapi kita jeda dulu ya Bang Anton ya. Oke. Boleh disapa-sapa dulu temannya di dalam. Sebentar lagi pemirsa kembali di Apa Kabar Indonesia. Tetaplah Anda bersama kami. Masalah yang gila itu. Ya, kembali lagi bersama kami, pemirsa langsung dari Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah untuk memberikan gambaran kepada Anda, pemirsa, bagaimana LP Nusa Kambangan tersebut tadi. Pertanyaan terakhir saya, Bang Anton, ketika menjelang jeda komersial adalah ketika setiap terpidana mati itu akan dieksekusi, pasti ditempatkan pada suatu tempat yang dinamakan isolasi, seperti itu ya Bang Anton ya. Kalau tidak salah, LP besi ya kalau di sini ya. Kalau saya salah tolong dilarat. Hampir semua LP kelas 1 itu ada kamar isolasi. Jadi kamar isolasi itu di dalam ada tempat tidur tapi dicor. Lalu ada pintu pertama, ada pintu kedua. Jadi supaya pintu kedua itu orang bisa ngantar makan. Tapi ini nggak boleh dibuka ini. Oh gitu? Kalau dia pelanggaran misalnya dihukum 1 bulan. 1 bulan itu nggak boleh keluar. Memang diisolasi seperti itu? Betul. Untuk aktivitas seperti mandi dan lain-lain, bagaimana Bang? Di dalam ada kamar. Di dalam ada kamar juga? Ya, tapi kadang nggak ada air. Jadi kuncinya yang kasih makan petugas paste apa segala nggak bisa apa-apa. Karena memang ini melanggar disiplin, kuncinya ada di KPLB. Kan nggak mungkin dibuka. KPLB apa itu Bang Anton? Kepala Keamanan. Kadang ada yang gila juga diisolasi. Karena gini,
khususnya kasus narkoba, ya, banyak sekali yang saraf di dalam agak nggak waras. Lah benar, satu warga negara Brazil juga yang rencananya akan dipidana mati seperti itu saat ini sedang mengalami gangguan psikologis, Bang Anton. Ini tidak tahu kelanjutannya. Bukan warga Brazil aja. Warga negara kita juga saya nggak tahu, tapi yang saya tahu ini pengalaman saya. Jadi mereka hanya kambing hitam. Mereka nggak tahu apa-apa, katakanlah mereka suruh bawa tas doang, tahu-tahu hukuman mati. Banyak nah, itu ini kan kejadiannya ya, Bang? Banyak, cuman ini bukan urusan lapas. Ya. Ketika diponis, lapas fungsinya kan membina, mengarahkan. Adapun ini adalah tanggung jawab kejaksaan pengadilan. Nah, lembaga pemasaran hanya membina aja. Nah, ini harus dipikirkan oleh para penegak hukum. Yang kedua, ada juga hukuman mati sampai saraf di dalam karena bukan pelaku. Contoh Sengkon Karta. Di Nusa Kambangan ini dia ada teman saya, Pak Bahar namanya. Dia tahun 68 sampai tidak pernah dieksekusi, akhirnya 2013 dia meninggal. Meninggal 46 tahun loh. Penyebabnya apa, Bang Anton? Tidak dieksekusi. Karena gini, saya kan dia kirim surat. Di Anton, saya tidak ikhlas, saya mati. Saya sakit-sakitan. Kalau di Anton ada waktu, tolong datang. Saya datang, dia sakit. Udah selesai 2 minggu saya besuk dia, meninggal. Tapi katanya di rumah sakit, saya juga nggak tahu. Jadi kondisi seperti hukuman mati, saya berharap ketika inkrah segera. Kenapa? Kalau nggak segera, pertama menyiksa si napi. Harapannya apa? Yang kedua, anak istri mereka. Keluarganya ya? Keluarganya. Jadi saya katakan, ini kita nggak boleh melihat segala sesuatu dengan kacamata kuda. Harus lihat secara komprehensif. Nah, kalau seperti sekarang ini, Bang Anton, ketika memang kabar eksekusi itu akan segera dilakukan, tapi di sini ada kabar lagi satu eksekusi sedang menunggu, satu terpidana mati sedang menunggu hasil PK, Mary Jane, warga negara Filipina, dan juga duo Balinan ini, Bang Anton, yang di dalam sekarang ada rencana untuk mengajukan PK. Ini bagaimana dengan kondisi saya nggak tahu, saya hanya paham soal pembinaan di dalam, di lapas, soal proses hukumnya bukan Bang kapasitas Anton, saya. Memang bukan kapasitas Bang Anton, tetapi ketika memang pemerintah mengundur-undurkan waktu ataupun tidak jelasnya waktu untuk melakukan eksekusi, bagaimana psikologis para terpidana mati ini? Kalau maka ini diisolasi, mungkin kalau nggak diisolasi agak bahaya. Saya kira udah tepat lah isolasi. Tapi bagi yang tidak dieksekusi, hukuman seumur hidup 20 tahun, nggak ada pengaruh apa-apa. Normal di dalam. Nggak ada masalah kok. Jadi saya katakan upaya hukum dia bisa PK, dia bisa mohon gerasi segala macam. Saya kira ini juga harus dihargai. Tapi kalau dia udah inkrah, pernah gerasi, minta gerasi, artinya udah ngaku salah, ditolak gerasi, ya udah selesai eksekusi aja. Ini kan mengulur-ngulur begini. Nah ini 100 lebih loh hukuman mati. Kalau begini terus terhambat kan jadi masalah juga. Saya sih berharap bahwa ini gelombang kedua merupakan shock terapi. Karena kita tahu korban narkoba ini tidak sedikit. Dan memang harus segera dilaksanakan begitu ya? Harus. Dan ada beberapa hukuman mati kasus pembunuhan. Saya tanda tanya kenapa nggak dieksekusi. Karena saya dulu tahu ada Petan sama Kuleong 26 tahun baru dieksekusi. Terlalu lama seperti itu? Terlalu lama, nggak benar itu. Kasihan anak istrinya. Jadi kayak seperti langkah sekarang udah benar lah. Gitu jatuh hukuman, udah inkrah, eksekusi. Baik. Jadi nggak keluarga tersiksa. Baik, Bang Anton, kalau kita berbicara mengenai LP Nusa Kambangan sendiri ya, Bang Anton, kita tahu juga banyak narapidana yang mencoba untuk kabur dari sini. Alasannya itu kenapa sih Bang kok ada yang ingin kabur dari sini? Tapi banyak kejadian ketika di pemberitaan banyak yang kabur dari sini. Yang saya tahu. Ya, Bang Anton, kita tunjukkan kepada pemirsa visual. Mungkin ini pemirsa keluarga dari terpidana mati. Ini saya tidak menyimpulkan begitu ya, tapi ketika melihat dari fisiknya begitu ya Bang Anton?
mungkin keluarga dari Andrew Chan atau dari Myuran Sukumaran. Mereka datang pagi ini, pemirsa, bimbingan rohani. Bimbingan rohani ataupun juga rohaniawan ya, yang memang setiap harinya datang di sini untuk memberikan setidaknya sebagai berikan semangat ataupun rohani sendiri mempersiapkan diri untuk menjelang eksekusi. Baik, berlanjut lagi Bang Anton, ketika memang tadi Bang Anton mengatakan impossible untuk kabur, tapi nyataannya banyak juga yang mencoba untuk kabur dari sini. Coba kabur, tapi nggak mungkin lolos. Saya tahu. Saya 2 kali sini loh. Dia mau lolos kemana? Sebelah kan saya udah tadi katakan Pulau Krismis. Dia kalau ke sebelah lagi Pangandaraan, dia mau lewat sini udah nggak mungkin. Jadi memang banyak yang coba lolos karena dia nggak tahu peta di sini. Sebenarnya peta di sini dia bisa ambil informasi dari anak-anak yang menjelang bebas, kan mereka bebas kemana-mana. Kalau dia tahu informasi itu tidak mungkin, dia akan kabur. Baik, kemungkinan kecil seperti itu ya Bang Anton. Dan saya belum pernah dengar ada yang lolos. Tapi coba untuk melarikan diri itu betul banyak. Ya, bagaimana sampai 20 tahun, 15 tahun mau jaya hukuman? Kemungkinan kalau bisa kabur, kenapa tidak? Tapi di sini tidak mungkin. Oke, baik. Bang Anton, saya ingin tahu sebenarnya aktivitas apa sih ketika para terpidana yang ada di LP Nusa Kambangan ini kemudian mendapatkan hukuman 10 tahun, 20 tahun penjara, apa yang mereka lakukan di dalam? Kaligrafi, lemari, bikin lemari, kemudian mereka gosok batu. Banyak aktivitas di dalam. Itu. Berarti tidak merasa menjadi tidak beraktivitas sehingga merasa kecewa, merasa rendah diri, sedih seperti itu Bang? Nusa Kambangan ini karena saya 2 kali di sini saya tahu. Saya sangat paham sekali ya. Iya, jarang ada yang nganggur. Ada kerjaan, ada banker segala macam. Itu karena belum lama saya berapa kali nginap di Wisma sini, nginap 2-3 hari, saya dakwah di sini. Saya lihat mereka itu pertama akur. Kedua, mereka itu kesibukan itulah yang membuat mereka akur. Baik. Bang Anton, kita lanjut ya satu segmen lagi. Oke. Karena menarik perbincangan ini Bang Anton. Saat lagi pemirsa hanya di Apa Kabar Indonesia. Tetaplah Anda bersama kami. Rohaniwan Muslim yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Cilacap, Hasan Makarim, menyampaikan permintaan kepada pihak lapas dan kejaksaan agar jumlah rohaniwan Muslim ditambah 1 orang. Hal ini dilakukan karena jumlah terpidana mati yang beragama Muslim lebih banyak daripada eksekusi mati sebelumnya. Pada tahap pertama, hanya 3 rohaniwan yang mendampingi 5 terpidana mati. Ketiga rohaniwan tersebut adalah rohaniwan Muslim, Kristen, dan Buddha. Karena itulah ada 2 terpidana yang tidak terdampingi secara maksimal. Bahkan seorang terpidana beragama Katolik tidak didampingi oleh rohaniwan utusan Gereja Katolik. Di lain pihak, hingga kini Kejaksaan Agung terus melakukan persiapan sebelum eksekusi mati, meskipun waktu pelaksanaannya belum dipastikan. Kita lihat lagi. Makanya kita akan menunggu laporan terakhir sudah apa. Apakah regu tembaknya sudah siap, apakah lapangan tempat eksekusinya sudah siap, apakah semua sudah terkumpul di Nusa Kambangan, apakah rohaniwannya juga sudah memberikan bimbingan rohani. Berarti fiksasi eksekusi juga belum. Masih sedang dievaluasi ya. Kita harus hati-hati, bukan berarti kita ragu atau takut, bukan, tapi harus hati-hati karena menyangkut masalah nyawa. Sebelumnya, 3 terpidana mati telah dipindahkan menuju Nusa Kambangan dengan pengawalan ketat. 2 di antaranya adalah terpidana mati Bali 9 yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Tim TV One mengabarkan.
Ya, kembali lagi bersama kami, Bang Anton. Yang perlu diperhatikan juga dari Nusa Kambangan ini adalah ketika berbicara, tadi kita sudah berbicara banyak ya, mulai dari kondisi terpidana, kemudian apa saja di dalam, termasuk apa itu lembaga pemasyarakatan ataupun lembaga pemasyarakatan untuk tempat untuk sebelum dieksekusi LP Besi seperti itu, Pak. Dan juga kalau kita berbicara mengenai keamanan sendiri. Nah, menarik kalau bicara keamanan. Ini kan ada belasan ribu ya, ya terpidana betul, di sini. dari 7 lapas itu. Dari 7 lapas minimal itu. pun 10.000. 10.000 minimal. Ya. Bisa lebih seperti itu ya, Bang Anton? Lebih bisa. Pengamanan sendiri, Bang, bagaimana sih? Kalau dulu aman, karena apa? Seluruh petugas tinggalnya di dalam Nusa Kambangan. Oke, kalau sekarang? Sekarang enggak jarang. Nah, saya cuma mikir kalau mereka malam berontak gitu. Wah, ada jangan sampai, polisi, Bang. ada polisi pospol, cuma saya nggak tahu sebelah mana. Polisi itu ada tunjangan keselamatan. Karena petugas LP kagak ada. Tunjangan selamatannya? Iya. Untuk personil kepolisian jumlahnya ada berapa di dalam? Saya kurang tahu, tapi ada pospol, saya belum lihat. Iya. Tapi yang pasti saya katakan petugas LP ini harusnya diperhatikan. Yang dia jaga ini, yang dia bina orang-orang pintar, cerdas, cuman nggak benar. Masuk penjara pun kena sial. Iya kan? Harusnya diperhatikan tunjangan keselamatan. Lalu bagaimana security, kita nggak boleh anggap sepele loh. Betul. Kalau dulu saya katakan ada apa-apa, keluarga lapas ini semua bisa bantu. Saya tahu begitu karena pernah pacaran sama anak petugas LP. Jadi kita lihat cukup banyak, sekarang nggak sepi kok. Tapi tadi saya melihat beberapa mungkin dari anak-anak petugas LP nih ya, ketika bersekolah mungkin di Cilacap seperti itu. Tadi banyak yang menyeberang dari Nusa Kambangan menuju ke Wijayapura ini untuk melakukan aktivitas. Itu berarti ini kan mereka pulau nggak kecil, ini gede. Yang kita butuhkan itu adalah seluruh petugas lapas harusnya tinggal di sini, mukimnya. Oke. Anda boleh cek, yang saya tahu sangat sedikit sekali. Untuk petugas kepolisian apakah sama jumlahnya dengan petugas lapas atau semakin sedikit atau bagaimana? Polisi itu cuma di luar, di pospol. Bukan di dalam? Cuma backup aja, bukan di dalam. Oke. Nah, tapi petugas polisi pospol itu mendapatkan tunjangan keselamatan. Jadi timpang begitu ya, ketika kepolisian mendapat tunjangan keselamatan, tetapi untuk petugas LP ini tidak mendapatkan tunjangan keselamatan juga. Itulah yang saya katakan sangat ironis, sangat menyedihkan, iya kan? Petugas polisi tidak berhadapan dengan narapidana, mereka berhadapan dengan narapidana, hukumnya berat-berat. Setiap detik bisa aja orang kabur, bisa aja ngelawan. Nah, tunjangan keselamatan mestinya petugas LP lebih dahulu. Atau memang bikin peraturan seluruh RP mereka pulang piket, nggak boleh ada yang tinggal di luar Nusa Kambangan. Atau karena memang minimnya fasilitas yang ada di sana, Bang Anton? Sehingga membuat... Fasilitas pendidikan, iya, minim. Minim, oke. Puskesmas mungkin minim juga. Jadi fasilitas sosial, fasilitas umum tidak didapatkan sehingga mereka tidak mau tinggal di dalam. Oke, berarti ini juga harus diperbaiki dan sekaligus mungkin akan menjadi masukan kepada pemerintah ya, Bang Anton. Betul. Ya? Selain jadi memang... Menteri Kehakiman, Dirjen Pas, tolong ini diperhatikan. Ya. Saya katakan bahwa ini mudah-mudahan tidak ada terjadi. Baik. Sekali lagi kita hentikan dulu sejenak. Ya. Pemirsa, kita melihat ada salah satu terpidana, maksud saya keluarga dari terpidana yang baru saja hadir. Saya tidak bisa mengkonfirmasi pemirsa karena memang keluarga tersebut langsung masuk ke dalam dermaga dan batas dari rekan-rekan wartawan hanya sampai pintu sebelah sini. Kalau melihat secara fisik ya Bang Anton, kayaknya mancanegara ya? Ya, mereka dari luar ya. Mau temu mungkin yang mau dieksekusi. Memang sebelum dieksekusi narapidana ini punya hak untuk ketemu keluarga dan permintaannya apa.